Inaya, Ya Bu. coba nanti kamu buatkan saya teh. Baik. Bu. Saya mau lanjut bicara sama bapak di teras belakang. Kalian langsung istirahat, jangan banyak bicara yang nggak jelas. Ayo Pak, kita bicara di teras. Sebentar Bu, ini Bapak harus telepon Kusnaidi dulu. Karena ada loading barang di tas serba. Ya sudah, Ibu tunggu di teras belakang. Halo Kus. Ya, Damar, lo itu jangan merasa di atas angin ya. Lo harus dengan segera mempersiapkan perencanaan pernikahan lo dengan Nikita. Ayo teh, kita masuk aja. Kalau di sini nanti teteh stres, kasihan Dede pewaris. Wah, 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 wah. Luar biasa ya kelakuan lo itu. Jangan pernah berpikir sedikit pun kalau lo bisa bebas ngelakuin apa aja dan bertingkah semau lo hanya karena dipilihnya atau ditunjuk keponakan lo itu jadi pewaris. Mbak, udah ya. Ibu kan udah nyuruh kita istirahat. Lo sebenarnya siapa sih, Damar? Gue ini kakak lo ya. 20 tahun lebih gue jadi temen lo. Kok bisa-bisanya lo ngehinatin keluarga lo sendiri demi membela si kunyuk ini? Mas, udah ya. Amel duluan. Amel pusing. Yang santai. Soal pusing. Gue perlu ingetin lo ya Damar, sampai kapanpun lo tetap adik gue dan kakaknya Dion. Dia hanya berdiri sebagai istri lo dan statusnya itu orang lain buat gue dan Dion. Gue gak ngerti sama pemikiran lo yang sekarang. Lo rela nyerahin semuanya buat dia. Gimana kalau suatu hari lo dibuang sama dia? Mbak, yang dapat warisan itu anak Damar, bukan Amel. Lo itu bego atau goblok sih. Anak lo itu akan patuh sama ibunya. Secara dia akan hidup dari air susu yang mengalir dari ibunya. Lo itu bisa dibuang kapan aja, Damar. Bangun, Damar. Mbak, apa yang Mbak takutkan itu Damar, jamin itu semua tidak akan terjadi. Kejadian tadi aja lo yang bikin kan? Psycho ya lo. Ingat, di dalam kandungan Nikita juga ada anak lo. Tega banget lo bunuh anak lo sendiri. Untuk masalah itu Damar juga nggak tahu. Bukannya kalian yang mencoba meracuni Amel. Apa coba untungnya buat kita? Andai kejadian tadi tidak terjadi, mungkin semua status masih lo pegang, Damar. Maksud Mbak? Lo sadar gak? Terjebaknya lo dengan Nikita, lo itu udah gak ada fungsinya lagi, Damar. Lo udah dibuang sama ibu. Lo itu udah gak punya apa-apa. Sama kayak kita sekarang. Sekarang semuanya berpusat pada calon anak lo. Sebentar. Jadi maksud Mbak? benar apa yang dikatakan Mbak. Saat ini aset kepemilikan sudah menjadi miliknya Amel dan anaknya. Dan kamu hanya perantara saja. Yang pasti, sekarang kita semuanya harus patuh sama keputusan Amel. Bapak ngerti rasa cinta kamu terhadap Amel. Tapi sebaiknya kamu harus lebih bijaksana menilai rasa sayang kamu terhadap keluarga. Makanya Mas, jangan terlalu kecintaan kalau sama cewek. Mbak, apa yang harus Damar lakukan Mbak? Apa perlu Damar menceraikan Amel? Agar semuanya kembali seperti awal? Telat. Kalau lo menceraikan Amel sekarang, lo mau tinggal di mana? Di kolong jembatan. Lo itu udah gak punya apa-apa, Damar. Sekarang semuanya milik Amel dan anaknya sampai anaknya dia lahir. Sudah. Mending kalian istirahat. Nanti Bapak coba kondisikan dengan Ibu ya. Mbak tahu kunci untuk mengembalikan semuanya dari awal. Bunuh anak yang ada dalam kandungan ibu.
Inaya, Iya Bu, itu anak-anak saya masih pada ngobrol di situ ya? Inaya kurang tahu Bu. Kebiasaan mereka itu. Saya sudah suruh mereka istirahat, masih aja ngobrol. Coba nanti kamu tegur mereka. Baik Bu. Silakan Bu. Gimana Pak? Sudah selesai bicaranya? Sudah, Bu. Kamu tumben kok malam-malam gini ngajak teh. Jadi ingat Mas, Awal tadi teh. pasti Pak, kita ini sudah tua loh, sudah mau punya cucu, masih aja genit seperti itu. Ya nggak apa-apa ya, walaupun udah tua juga Bapak stamina-nya masih oke loh, Bu. Pak, ini gimana? Ibu makin malu loh sama keluarga Handoko, gara-gara cuma masalah seperti ini. Ya namanya juga musibah, Bu. Siapa yang tahu Damar akan menghamili anak dari Handoko? Terus siapa juga yang mau kejadian seperti tadi, Bu? Kalau misalkan masalah itu saya juga paham Bagas. Cuman ini gimana solusinya? Solusinya mungkin kita ajukan saja untuk bekerja sama, Bu. Proyek kita kan banyak. Coba nanti kita ajak Bu Handoko beserta Pak Handoko untuk ngetes sambil ngelihat proyek perumahan kita, Bu. Nah itu bagus Pak, betul itu. Tapi dibandingkan tadi permintaan si Widya itu lebih baik mana Pak? Ada baiknya sih pilihan ini, Bu. Kita serahkan saja proyek properti kita ke Kalajaya biar semua langsung beres. Bapak yakin keluarga Handoko akan mereda bila diberi pilihan yang lebih baik setelah diperlukan tadi. Ya itu kan karena kelakuan anaknya Pak. Neng, makasih atas semuanya. Neng jadi ikut lagi deh ke masalah ini, jadi terlibat. Neng tahu kan seberapa besar resikonya melawan keluarga ini. Neng sadar betul sama resikonya. Justru karena itu Neng pulang ke Indonesia. Teteh masih nggak nyangka jaminan anak teteh itu sudah terjamin sampai tua karena dia adalah pewaris dari Wijayaku. Iya dong, ponakan siapa dulu? Tapi Teh, Mas Damar sampai detik ini belum sadar ya kalau ini semua rencana Ibu. Neng, kalau Mas Damar tahu, dia akan mencegah anaknya untuk menjadi seorang pewaris. Iya sih, bener juga Teh. Pasti Mas Damar sadar kalau semua ini bakal jadi milik Teteh sama anak Teteh. Akhirnya kita semua bisa hidup layak ya Neng. Untung Sania tepat waktu pulang ke Indonesia. Coba kalau Ibu telat nelfonnya, pasti Sania masih di Jerman dengan beasiswa itu. Teteh juga salut sama pemikiran ibu. Bisa-bisanya dia nyuruh Teh Lili sama Kang Asep suaminya untuk bikin teh kombracun. Iya, Sania juga salut banget. Emang hebat ya Bu Ainur. Pantas aja dia diperistri sama almarhum Taipan seperti Pak Amir Wijaya. Jadi benar ini semua rencana Ibu buat ngusir kita. Jadi gimana? Lo siap ikutin rencana gue? Bagaimana Gus? Beres? Semua saya sudah bereskan. Bagus. Saya tidak mau tahu segala hal yang merusak rencana saya. Apapun itu, tolong kamu bereskan. Oke Pak, siap.
apa-apa, sama Inaya aja. Nggak apa-apa, Bi. Kebetulan tadi ibu dipanggil sama ibu Ainul suruh ke kamar. Ada apa ya, Bi? Inaya kurang tahu, Bu. Ya sudah, Bi. Tolong bantuin aku buatkan kopi panas buat persiapan Bapak Damar berangkat kerja. Baik, Bu. Ada lagi, Bu? Cukup itu aja. Selamat pagi semua. Ini kamu udah bangun? Tapi mau kemana, udah sarapan belum? Kamu sarapan duluan aja ya. Teteh kebetulan dipanggil ibu ke kamar. Ya udah. Nah, kopi mas mana? Mas, dibantu sama Bi Inaya dulu ya. Kebetulan Amel dipanggil sama ibu ke kamar. Ibu, kemana? Kebetulan Bu Amel tadi disuruh ke kamar pas sama Bu Ainun. Ya udah ya, Mas. Amel ke kamar ibu dulu. Nih. Gembel. Mau sampai kapan lo numpang di rumah ini, ha? Dion, gak boleh gitu ah. Ini tuh kan tantenya pewaris Wijaya Group. Halah, kayak yakin aja bakal lahir. Dion sayang, apa yang dikatakan sama mbak kamu tuh benar. Mulai sekarang, kamu tuh harus bisa menghormati dan menerima saya sebagai mbak kamu di rumah ini. Jadi, udah sepeda itu ya lo. Namanya juga kampung, dikasih uang dikit, mereka ngelunjak. Inaya, bikinkan saya kopi. Jangan ya, nggak usah. Dia punya tangan, buat aja sendiri. Masuk. Amel, saat ini kamu sudah sah menyandang gelar sebagai Nyonya Wijaya, ibu dari pewaris sah Wijaya Group. Ibu akan tunjukkan sesuatu kepada kamu. Kamu tunggu sebentar di situ. Benda ini tidak diketahui siapapun, bahkan Damar pun saya tidak kasih tahu. Selain kalung yang kami sematkan kemarin malam, ini ada sebuah batu perhiasan. Batu ini sangat sakral karena suami saya selalu bilang ini adalah simbol kejayaan keluarga Wijaya. Selain perhiasan, batu ini pun adalah kuncinya. Kunci apa, Bu? Kamu ingat tentang surat sakti yang saya ceritakan kemarin? Tentang surat yang keberadaannya sangat ditakuti oleh suami saya. Saya tidak tahu bentuknya, isinya dari surat itu. Karena saya sendiri pun tidak pernah sekalipun melihat surat itu seperti apa. Namun suami saya selalu bilang surat itu tersimpan rapih pada sebuah peti, yang dimana peti itu susah dibuka. Peti itu mau terbuka, bisa terbuka jika batu perhiasan ini disimpan di salah satu ukiran pada peti itu. Lantas, apa alasan ibu memberitahu ini semua sama Amel? Kamu itu gimana? Toh semua sekarang topeng saya sudah terbuka. Semua orang sudah tahu saya berakting jahat kepada kamu, Mel. Saya hanya ingin seluruh
aset kepemilikan warisan ini berada di tangan yang tepat. Yang saya sedih, anak saya Damar pun tidak bisa saya percaya. Kamu harus menjaga batu ini ya Mel. Nanti batu ini ibu simpan lagi di brankas, dan nanti kuncinya ibu kasih ke kamu. Kamu harus jaga sepenuh hati ya. Bu, apa ini gak terlalu cepat? Lagian anak Amel juga kan belum lahir, Bu. Bukankah Mas Damar harusnya mengetahui ini semua? Amel, ada satu benda lagi yang akan saya berikan kepada kamu. Ini adalah perhiasan yang dihadiahkan oleh mendiang ibu saya. Ibu saya bercerita perhiasan ini harus dipakai setiap hari karena dipercayai sebagai pelindung. Perhiasan ini sudah melewati 5 keturunan. Damar, ini kopinya, Pak. Loh, Mas kenapa? सोचा था मैंने तुम ना रही थी आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी सोचा था मैंने तुम ना रही थी आंखें मिला के तुम मुझे Neng, berdiri. Dian cabut. Tunggu dulu. Kamu gak ada lelah-lelahnya ya Maya? Lelah? Apa maksud lo? Harusnya aku yang bertanya sama kamu Maya. Apa maksud ini semua? Ini. Tanyalah sama suami lo. Udah lah Mbak, ngapain sih ngeladenin orang gak jelas? Kebetulan Damar udah berangkat. Jadi gue mau jelasin sesuatu sama lo. Jangan pernah sedikit pun berpikir gue bisa kalah Amel. Lo itu hanya belum tahu keberanian gue tuh sejauh apa. Lo itu hanya manusia. Dan gue gak akan pernah takut sama lo. Mbak, baru saat ini Mbak. Pemirsa, telah ditemukan seorang mayat pria yang diperkirakan berusia 30 tahun di kontrakan Jalan Platinum Raya. Diketahui pria ini nekat mengakhiri hidupnya sendiri dengan gantung diri. Korban bernama Arya Adi Widatama. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki alasan korban mengakhiri hidupnya sendiri. Demikian berita kilat pagi ini.